Baik, sekarang kita lanjutkan bagaimana membuktikan Yesus itu adalah Tuhan. Ya, benar-benar dibuktikan oleh Yesus sendiri, oleh Tuhan itu sendiri. Kita hanya mencari menemukan pembuktian itu. Tadi sudah pembuktian secara langsung, ya, secara langsung. Yaitu secara langsung itu apa? Yesus menyatakan diri sudah ada di dalam kekekalan, itu intinya ya. Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 1 ya. Kemudian Yohanes 5, Yohanes 8 ayat 58. Kemudian mana lagi? Kalau apa namanya? Ibrani ya. Nah, Ibrani tadi, Ibrani 1 ayat 8. Kemudian setelah Ibrani apa lagi? Kolose. Itu ayat-ayat itu harus dihafal. Itu pernyataan-pernyataan langsung ya yang menyatakan dirinya sudah ada di dalam kekekalan. Diri Yesus bahwa Yesus sudah ada dalam kekekalan. Sekarang bukti tidak langsung. Bukti tidak langsung. Ya. Bukti tidak langsung. Asalnya itu adalah dari surga. Coba baca Yohanes 3:13. Yohanes 3:13 ayat 13, demikian firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ya. Ini harus dipahami dengan baik, mengatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Siapa yang telah naik ke surga itu? Adalah Yesus. Yesus. Nah, lalu katakan selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Ya, siapa yang turun dari surga? Yesus sendiri, Pak. Dia sendiri ketika Dia datang ke dunia sebagai anak manusia kan? Iya, Pak. Nah, artinya apa di sini? Asal mula Yesus itu adalah surgawi. Dan ini juga membuktikan tentang eksistensinya ataupun keberadaannya di dalam kekekalan, bahwa Yesus itu ada kekekalannya. Nah, kalau berasal dari surga, berarti ya surga itu kan adalah tempatnya Tuhan, miliknya Tuhan, dan Dia Tuhan yang berkuasa di situ. Dia turun dari surga, berarti Dia sudah ada dalam kekekalan bersama dengan Bapa di surga. Itu ya. Jadi gitu. Iya, Pak. Jadi dalam Yohanes 3 ayat 13 ini menekankan tentang apa? Bahwa Kristus turun dari surga. Ya, turun dari surga menjadi manusia, ya. Nah, itu. Maka perhatikan di sini. Ya, perhatikan, apabila Kristus datang dari surga, maka Bethlehem tidak dapat menjadi awal mulanya. Ya kan? Ngerti ya? Iya. Iya, Pak. Bethlehem tidak menjadi awal mulanya. Bethlehem itu adalah awal mula Dia berinkarnasi menjadi manusia. Tapi sebelum Dia berinkarnasi, Dia sudah ada di dalam kekekalan. Makanya ayat ini ya jelas ya mengindikasikan bahwa Ia tinggal di surga sebelum Dia datang ke bumi. Ya. Jadi Yesus sebelum datang ke dunia, sebelum ada di dunia, berarti tempatnya itu ada di surga. Ada di surga. Jadi ini bukti tidak langsung menunjukkan keberadaannya. Coba baca Yohanes 6 ayat 38. Yohanes 6 ayat 38. Yohanes 6 ayat 38, demikian firman Tuhan. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ya, sangat jelas ya. Sebab Ya. aku Yesus, aku telah turun dari surga. Dikatakan apa? Bukan untuk melakukan kehendakmu, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Siapa yang mengutusnya adalah Bapa, ya kan? Nah, Ya. coba yang penting diperhatikan di sini ayat 38a. Sebab aku telah turun dari surga. Nah, ini diperkuat lagi dengan ayat ini sesuai dengan Yohanes 3:13. Jadi, sudah sangat jelas awal mula Yesus itu bukan Bethlehem, tetapi Dia sudah ada di surga, di dalam kekekalan. Dari surga Dia turun ke dunia ini, dan yang sudah turun menjadi anak manusia, ya dia juga yang sudah naik ke surga setelah Dia mati di kayu salib. Ya, mati di kayu salib, Dia bangkit hari ketiga, menampakkan diri selama 40 hari, baru Dia naik ke surga. Ya, naik ke surga. Oke, nah itulah menunjukkannya. Baik. Nah, ini
hal yang penting untuk kita bisa perhatikan. Ya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Tidak ada, Pak. Udah paham ya? Ya, Pak. Ya, kira-kira ada dapat sesuatu nggak? Iya, dapat, Pak. Ya, apa itu? Saya dapat ya sedikit aja, Pak. Ini bahwa saya baru setelah saya pelajari sekarang ini ya, Pak ya. Saya dapat itu bahwa Yesus sendiri itu menyatakan dirinya kepada manusia lewat dua hal yang tadi itu, secara langsung dan secara tidak langsung. Nah, secara langsung tadi itu Allah sendiri yang mempresentasikan dirinya sebagai Allah, bahwa dia itu sudah ada sebelum Abraham ada di dunia ini. Kepada umat, seperti tadi orang-orang Farsi yang menolaknya begitu, Pak. Dan secara tidak langsung ini Allah menyatakan dirinya kepada manusia lewat ayat-ayat seperti Yohanes 3 ayat 13 ini, bahwa asal mula Yesus itu bahwa berasal dari surga. Nah, sebelum dia di Bethlehem itu sebagai keberadaan Allah waktu Yesus sebagai berinkarnasi seperti berinkarnasi dengan manusia, atau mengosongkan kealahannya menjadi manusia di dunia ini, Pak. Begitu, Pak. Oke, hati-hati dari kata terakhir, jangan sampai mengosongkan ya. Oh iya, Pak ya. Ya, kalau mengosongkan dirinya sebagai Allah berarti dia kosong, tidak, kalau kosong berarti bukan Allah dong. Ya. Oh, ya. Ya. Dia membatasi dirinya. Oh iya. Dengan rela tidak menggunakan keilahian itu supaya dia bisa bersekutu, berkomunikasi dengan manusia gitu. Tapi Tuhan Pak, itu kan Maha Kudus, Tuhan itu kan Maha Suci, ya kan? Iya, Pak. Ya. Tapi kan saya pernah baca ya ayat firman Tuhan mengatakan bahwa ia mengosongkan dirinya. Di Filipi atau di Efesus itu, Pak, saya lupa. Ya, di Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Tapi jangan sampai salah dalam hal kata pengertian mengosongkan itu. Ya. Misalnya mengosongkan. Ini ada misalnya ada air, ya kan? Ada air. Dipindahin air ini semuanya ke suatu gelas. Jadi di sini kosong. Ya, bukan begitu. Ya, itu tidak ada hubungannya penuh dengan kosong. Itu artinya kenosis. Kenosis itu artinya dengan rela tidak menggunakan keilahiannya supaya dia bisa menjadi hamba, supaya dia bisa menjadi manusia. Kalau dia menggunakan keilahiannya 100%, tidak mungkin. Tidak bisa berhadapan dengan manusia. Ngerti ya? Oh iya, Pak. Tapi ada saat-saat tertentu dia memproklamasikan, mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Misalnya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Betul ya? Lalu tadi dikatakan di dalam Yohanes 8:58, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Itu berbicara tentang keilahiannya. Ya, pada mulanya lah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya, firman itu telah menjadi manusia. Itu menunjukkan kepada dia sudah ada dalam kekekalan bersama dengan Bapa. Ya. Oke, begitu ya. Jadi itu ya perlu diperhatikan ya. Jelas ya? Pak. Ya, jelas, Pak. Nah itu. Nah, jadi harus dipahami, jangan sampai salah mengerti bahwa Yesus itu ada setelah dia lahir. Lebih parah lagi, Yesus itu Tuhan pada saat dia selesai dibaptis. Yesus itu menjadi anak Allah pada saat dia dibaptis air, baru dia menjadi anak Allah. Berarti sebelum dia dibaptis bukan anak Allah. Ini benar atau salah? Hah? Gimana tadi, Pak? Yesus itu dia punya kuasa, bahkan dia disebut sebagai anak Allah setelah dia dibaptis, setelah menerima baptisan air dari Yohanes Pembaptis. Ini benar atau salah? Hah? Salah, Pak. Salah, Pak. Ya, kesalahannya di mana? Karena bahwa mereka menganggap Yesus itu baru ada kekalahannya setelah dibaptis begitu, Pak. Padahal sebelum dibaptis itu tanda waktu itu kan Yohanes membaptis Yesus kan sebagai tanda bahwa Yesus datang ke dunia itu sebagai manusia
memiliki pembaharuan hidup begitu, Pak. Ya, jadi harus dipahami dengan baik ya. Jadi itu menunjukkan bahwa Yesus itu ada di dalam kekekalan ya. Jadi kalau dia di dalam kekekalan berarti kuasanya pun kekal. Gitu ya. Kekuasaannya itu tidak mendadak ada gitu. Mendadak ada itu pada saat kapan? Pada saat dia dibaptis, pada saat itu dia punya kuasa. Nah, baru disebut sebagai anak Allah yang berkuasa. Nah, ini keliru. Kalau Yesus punya kuasa ada hanya pada saat dia dibaptis, maka dia bukan Allah. Ngerti ya? Betul nggak? Iya, Pak. Iya, tidak Allah. Berarti Yesus pada saat itu ada saat dia bukan Allah. Dalam waktu jam waktu tertentu gitu kan. Apalagi kalau dikatakan pada saat dia mati di kayu salib, maka dia bukan Allah lagi. Nah itu ya. Yang mati kan bukan Allahnya. Tapi yang mati siapa? Manusianya, Pak. Manusianya. Siapa itu? Yesusnya. Ya, Yesusnya. Kalau Kristus yang adalah Mesias itu tidak pernah mati. Keilahiannya itu tidak pernah mati. Itu ya. Maka Tuhan tidak pernah mati. Jangan bersama Tuhan kami telah mati gitu. Ini kadang-kadang kalau didengar oleh orang lain, agama lain, itu pun kok mereka mempercayai Tuhan yang mati, gitu kan? Ya, harus katakan Yesus kami, ya Yesus yang mati kan gitu ya. Yesus yang mati, tuh, ya, gitu ya. Nah, jadi yang mati itu siapa? Yesusnya dalam arti manusianya. Tapi puji Tuhan, sekalipun dia Yesus yang mati itu adalah manusianya, dia bangkit di hari yang ketiga dan hidup untuk selama-lamanya sampai hari ini ada di surga dan akan datang kembali ke dunia ini. Beda dengan manusia yang lain, dia mati ya udah kuburannya ada di dunia ini, tidak pernah naik ke surga gitu ya. Iya, Pak. Ya, jadi kuburan itu sementara itu di dunia ini pada saat itu hanya 3 hari. Setelah 3 hari dia bangkit sudah nggak ada. Gitu. Kalau manusia mati bukan hanya 3 hari ada di kuburan itu. Ya, berapa hari dia di kuburan? Siapa, Pak? Kalau orang manusia mati. Ya, selamanya, Pak, ada kuburan itu. Nah, ini ya. Ya. Oke, jadi tidak. Jadi suatu saat nanti baru dibangkitkan setelah Yesus datang, itu kan? Iya. Ya, berikan tubuh kemuliaan. Oke, Yohanes, kita mungkin sampai di sini dulu, ya. Saya agak sedikit kelelahan juga ini, ya. Ya, Iya, Pak, nanti dibaca lagi yang saya sudah berikan itu. Nanti sekali lagi nanti kita ada pertemuan terakhir. Mungkin nanti ini hari apa ini? Hari sebelum hari Jumat ya. Oke, ini kan saya punya konten-konten tentang kristologi kan ada di RPKM. Tolong rajinlah untuk itu nonton, cari ya. Iya, Pak. Oke, nah cari aja di itu RPKM, ketik RPKM gitu, lalu nanti ada tentang Yesus gitu. Ada ya. Iya, Pak. Nah, gampang kok nyarinya itu. Ditonton aja di situ ya. Ya, makanya harus nonton dengan WiFi, jangan pakai kuota. Kasihan kuotanya. Kalau ada WiFi ada kan di situ di tempatmu itu kan? Ada, Pak. Nah, itu kalau pakai WiFi berjam-jam juga kan nggak ada pengaruh untuk pembayaran kan? Gitu. Iya, Pak. Ya. Oke, cukup ya? Iya, Pak. Ya, nanti kita lanjutkan lagi di waktu berikutnya. Saya akan kasih tahu komunikasi. Seperti hari ini sudah dapat pengetahuan yang luar biasa. Ya, yang membuktikan bahwa Yesus Tuhan itu dibuktikan dengan keberadaannya atau sebelum berinkarnasi, baik itu bukti langsung maupun tidak langsung ya. Iya, Pak. Oke, Pak. Baik, Pak.